Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saya ikut berbela sungkawa atas musibah banjir yang hari ini masih melanda di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat lebih khusus lagi di Kabupaten Sintang yang kabarnya selama 3 minggu terakhir masih direndam banjir yang sangat tinggi. Dikabarkan sampai ada yang di atas 2 meter. Nah, untuk itu benarkah bahwa Pak Jokowi tidak punya perhatian atas musibah banjir yang terjadi di Sintang, Kalimantan Barat ini? Benarkah Pak Jokowi hanya mementingkan persoalan Mandalika sebagaimana dicuitkan oleh Fadly Zon? Nah, ternyata tidak demikian. Karena jauh-jauh hari Pak Presiden telah menginstruksikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya BNPB, di tingkat nasional juga BNPB di pemerintah setempat, juga kepada jaringan-jaringan yang lain. Artinya bahwa pemerintah Indonesia, Pak Presiden khususnya, bukan tidak peduli. Saya mengundang Bung Fadly Zon, datanglah ke Sintang. Ya. Jadi Presiden tentu punya tugas yang banyak sekali. Ya, Fadly Zon boleh juga lah datang ke sini kan wakil rakyat juga gitu. Presiden sebetulnya sudah menugaskan mulai dari Menteri Sosial Tempo hari saya menemani. Kemudian kemarin dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah datang ya. Kami sendiri, saya juga adalah partai pendukung Pak Jokowi. Kita sudah bekerja di sini. Kita sudah 2 minggu terakhir ini berjibaku dengan masyarakat ya, mengerahkan kekuatan yang ada. Kita sudah mengerahkan 5.000 lebih paket bantuan. Sampai hari ini tadi kita ke lapangan bersama teman-teman PES juga melihat tadi bahwa kita langsung ke spot-spot yang memang kebanjiran. Jadi jangan memanfaatkan Sintang ini untuk mencari popularitas politik untuk Bung Fadly Zon. Apalagi sekarang beliau kan adalah bagian dari Partai Gerindra. Partai Gerindra adalah bagian dari pemerintah. Kita punya tanggung jawab sama ini terhadap Sintang, bukan hanya Presiden Jokowi. Ya, jadi Pak Bung Fadly Zon juga sebagai kader Gerindra juga punya tanggung jawab. Mana bantuannya, sumbangannya? Tentu saja kirim lah ke ya, Sintang sini. jangan memontok gitu loh. Saya pastikan Pak Jokowi memperhatikan secara khusus atas musibah banjir yang terjadi di Kalimantan ini. Hanya kan Presiden kan orang satu. Masa fokus hanya satu persoalan? Kan ada banyak sekali. Ada banyak sekali problem persoalan yang harus ditangani. Dan Presiden kan punya menteri. Ya, menteri-menteri itu kan fungsinya adalah pembantu Presiden. Belum lagi dengan badan-badan, lembaga-lembaga negara yang lain itu kan fungsinya juga bagaimana agar seluruh tanggung jawab pemerintah ini bisa dihandle bersama-sama. Bukan hanya oleh seorang Jokowi gitu. Bukan hanya oleh seorang presiden. Nah, seperti apakah kondisi banjir terkini di Kalimantan? Mudah-mudahan segera surut lah ya banjir Kalimantan, walaupun hari ini di Jawa Tengah masih didominasi oleh hujan. Mudah-mudahan di sana tidak. Banjir di Kalimantan Barat, air setinggi leher, lebih 35.000 rumah tergenang. Walhi menyebut hutan tidak mampu lagi menjamin keselamatan manusia. Jadi memang banyak yang sepakat banjir ini disebabkan oleh deforestasi. Banyaknya penambangan di sana yang membabat hutan ratusan hektar. Sehingga kemudian hutan di sana tidak lagi mampu menampung air, sehingga airnya
bablas ke bawah ke sungai, sungainya tidak muat, tidak mampu menampung debit air dan banjir terjadi. Ini mungkin PR besar bagi para pengusaha yang harus membabat hutan di sana, termasuk pengusaha-pengusaha perkebunan ini. Ini harus menjadi pelajaran berharga karena banjirnya ini tidak sedikit, hampir mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang ini. Alih fungsi kawasan hutan di Kalimantan Barat secara masif dan berlebihan untuk kepentingan investasi perkebunan dan pertambangan, kata organisasi lingkungan, mengancam keselamatan manusia dari potensi bencana ekologis. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, jumlah luasan kawasan hutan produksi untuk investasi di Kalimantan Barat mencapai 12 juta hektar dari total wilayah 14,7 hektar, meningkat lebih dari 100% dibandingkan rencana tata ruang hutan produksi sebesar 6,4 juta hektar. Salah satu akibatnya dapat terlihat dari banjir yang terjadi wilayah daerah aliran sungai atau Das Kapuas seperti Kabupaten Sintang, Malawi, Sanggau, dan Sekado di Kalimantan Barat. Banjir di Sintang terus berlangsung hingga kini hampir 3 minggu. Banjir tersebut menurut data BNPB mengenangi di 12 kecamatan, sebanyak 140.000 jiwa terdampak banjir dan 2 warga dilaporkan meninggal dunia. Banjir yang terjadi di wilayah Das Kapuas berpotensi juga terjadi di wilayah lain di Indonesia, khususnya wilayah yang hutannya telah rusak. Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia, PWI, Mufti Bari menyebut bahwa kawasan rawan mencakup wilayah Kalimantan lain seperti Kalimantan Tengah, serta juga Riau, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Gubernur Kalimantan Barat Sutar-Miji mengatakan banjir disebabkan oleh kerusakan Das Kapuas yang telah mencapai 70% akibat pertambangan liar dan perkebunan. Berdasarkan data Balai Pengelola Das dan Hutan Lindung Kapuas, terdapat lebih dari 1 juta hektar lahan kritis dari total 14 juta luas das di Kalbar dan mayoritas berada di Das Kapuas. Oke ya, sekali lagi kita berdoa, berharap mudah-mudahan banjir di sana cepat surut, cepat usai, dan tentu saja kepada para lembaga negara, badan negara yang bertugas untuk menangani ini. Hari ini terpenting adalah bagaimana menolong warga-warga yang terdampak akibat korban banjir ini. Dan ke depan adalah preventif. Bagaimana agar perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan bisa segera melakukan reboisasi yang cukup. Lahan-lahan yang telah dibabat, hutan-hutan yang telah dibabat segera dihijaukan kembali, dan tentu saja pelebaran penebangan hutan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut harus segera dikurangi. Karena kalau tidak, warga masyarakat yang akan menjadi korban. Banjir di Sintang hari ini membukakan mata kita betapa bahayanya deforestasi di Kalimantan ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.